itu siapa? Yang pertama saya menganggap penting untuk mendukung pemerintah. Kalau teman-teman lihat di struktur penanganan COVID-19, pemerintah cukup mendapatkan dukungan yang sangat kuat, termasuk dari MUI, gitu ya. Dengan fatwanya nomor 14 tahun 2020 terkait dengan ibadah di rumah, dan MUI mencoba untuk mendukung keputusan dari pemerintah. Nah, lawannya itu adalah suara yang tidak kredibel, ya, suara yang berusaha untuk menjatuhkan pemerintah. Apa yang perlu dilakukan pemerintah? Pemerintah benar-benar harus memanfaatkan, menurut saya 86% populasi Indonesia yang begitu percaya dan respon dari pemerintah. Nah, itu harus dimanfaatkan dengan sangat baik. Termasuk kalau bisa seminimal mungkin benar-benar mengurangi hal-hal yang bisa mencederai trust atau kepercayaan di masyarakat. Nah, misalnya semua persoalan-persoalan itu mesti diselesaikan dengan cara yang wise dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Nah, teman-teman, upaya-upaya penangkapan sebenarnya banyak banget dilakukan oleh Densi tenggelam gitu, tapi ini tetap menjadi hal yang penting disuarakan karena dalam situasi yang kita lagi prihatin BNPT dan KPT benar-benar menggunakan momentum ini untuk melakukan upaya pencegahan terhadap rekrutmen baru ataupun perluasan di teman-teman di kelompok ekstremis ini, ya, agar mereka tidak melakukan perluasan. Yang lain melalui Kemeninfo, menurut saya sudah cukup konsisten menerbitkan laporan harian tentang berita-berita yang tidak benar gitu ya. Nah, itu membantu banget teman-teman. Karena apa? Karena dengan laporan itu, warga Indonesia bisa secara langsung ngecek bahwa oh, ini tuh hoax, ini itu nggak benar dan sebagainya. Tanpa itu, maka ada beberapa dari kita yang nggak menggunakan akal sehat, maka banget untuk terbawa oleh berita-berita yang palsu. Saya juga berharap pemerintah cukup responsif dan kuat ya untuk merespon kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang kedua, penting buat kita semua saya rasa, dan juga orang-orang yang memang fokus di media untuk meningkatkan skill literasi kita. Karena apa? Karena kita hampir sehari itu mungkin bisa lebih dari 10 jam kita berselancar di dunia maya dan mengikuti ada banyak forum. Jadi menurut saya tetap sangat penting skill literasinya juga dikuatkan. Ini bagi ekstremis mereka melakukan itu, nah bagi kita juga penting untuk memastikan bahwa kita nggak kebawa terhadap hoax gitu ya. Nah, saat ini teman-teman sebenarnya para buzzer itu sebenarnya berkurang. Karena apa? Pertama, orang nggak mau ngelepas duit karena tidak yakin kondisinya. Jadi yang bayarin buzzer itu sebenarnya juga pikir-pikir mau ngeluarin duit gitu ya. Sehingga sebenarnya buzzer yang buruk, yang anti pemerintah itu sebenarnya udah banyak berkurang. Nah, ini momentum buat kita untuk memproduksi konten-konten yang positif agar kita bisa memenuhi ruang sosial media kita dengan konten-konten yang sifatnya optimis, kemudian kolaboratif, gotong royong, menunjukkan bahwa kita bisa untuk keluar dari COVID-19 ini. Yang ketiga, suara kredibel itu adalah suara yang bisa dipercaya, itu adalah kelompok ulama yang memiliki cara pandang yang moderat begitu ya. Nah, saya memilih ulama perempuan. Jadi ada namanya KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, itu selama Ramadan sampai sekarang mudah-mudahan kemudian membanjiri sosial media, pengajian dan sebagainya, itu banyak banget, sehari bisa 14 sesi. Nah, itu bagus banget gitu. Itulah yang sebenarnya perlu kita lakukan untuk menghadang penyebaran Islam yang sangat sempit begitu.
Karena tanpa melakukan membanjiri ruang sosial media, maka kita tidak maka ada banyak ruang yang justru malah direbut oleh kelompok-kelompok konservatif, radikal maupun ekstremis gitu. Maka dari itu teman-teman yang sepakat untuk anti radikalisme maupun ekstremisme, teman-teman harus menyebarkan dan terlibat di dalam forum-forum yang itu mengarah kepada moderasi beragama. Yang keempat, kayaknya yang terakhir, itu adalah memperkuat gotong royong melawan semua ancaman. Nah, ada kabar gembira, teman-teman. Menurut surveinya laporannya Consumer Behavior The New Normal After COVID-19, itu bahwa empati di Indonesia itu meningkat tinggi. Solidaritas itu luar biasa. Teman-teman bisa melihat di sekitar teman-teman ya, aksi membantu tetangga, aksi untuk berdonasi, aksi untuk bagaimana saling menolong, itu mendapatkan sambutan yang luar biasa. Dapur umum yang diinisiasi oleh teman-teman gerakan perempuan di Yogyakarta itu benar-benar mampu untuk menjangkau banyak orang-orang yang memang sangat membutuhkan, dan itu didukung banyak orang. Kemudian konser amal dari rumah Didi Kempot, kalau masih ingat almarhum, itu juga mendatangkan banyak sumbangan, dan saya rasa kemudian diikuti banyak konser. Kita bisa, saya rasa, sebuah platform yang sangat berjasa untuk upaya fundraising dalam rangka untuk menolong COVID. Dan yang lain yang juga menarik pergeseran perubahan masyarakat kita itu adalah ada kecenderungan berubah pola asuh di dalam rumah, yang dimana laki-laki dipaksa untuk kemudian mengambil peran karena nggak mungkin membiarkan istrinya mengambil peran semuanya. Jadi disinilah sebenarnya momentum yang sangat baik kalau kita bicara tentang keadilan gender, itu adalah di mana pembagian kerja di dalam rumah itu menentukan kekuatan dari rumah tangga itu sendiri. Kalau anggota rumah tangganya saling mendukung dan membagi perannya, tidak terfokus kepada ibu, maka ibu akan selamat karena dia juga manusia biasa yang punya kekurangan, sehingga penting untuk diselamatkan. Nah, yang teman-teman, untuk menutup ini, saya ingin membawa satu cerita dari Gresik, Jawa Timur, penanganan kekerasan terhadap perempuan. Seorang ibu diusir dari rumah dalam konteks COVID ini, dan setelah bercerai dari suaminya. Lalu kemudian ibu diselamatkan oleh warga kampungnya, dicarikan pekerjaan, dan anaknya diasuh secara bersama-sama sampai mereka mengalami pemulihan dan kuat kembali. Nah, ini merupakan hasil gotong royong yang sangat baik, yang seharusnya ini pula bisa direplikasi di banyak konteks. Dalam konteks bagaimana mencegah ekstremisme, menurut saya semangat gotong royong kita penting gitu ya. Percayakan pada credible voices atau suara yang bisa dipercaya, karena di konteks demokrasi Indonesia hanya itu yang kita miliki untuk penguatan. Tapi kita tetap kritis untuk bisa memberikan masukan agar credible voices, baik yang ada di pemerintah maupun yang non pemerintah, itu mendapatkan dukungan yang luas, dan tentu saja dengan seperti itu maka respon terhadap geliat ekstremisme di konteks COVID-19 ini juga bisa ditangani dengan sangat baik. Saya harus stop sampai di sini. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada moderator. Moderator suaranya tidak keluar. Terima kasih Bu Ruby. Ini kalau ada istilah bahasa Aceh itu asoto katanya Bu. Apa jadi itu? Apa yang Ibu sampaikan itu adalah substansi semuanya. Jadi kan kawan yang Terima kasih. tahu dia ya asoto Bu ya. Jangan lupa, untuk diingat. Terima kasih. Jadi ini betul menambah energi kita, energi pengetahuan tentunya pada pagi hari ini, bahwa dari sisi
COVID, dari sisi energi tentang respon ekstremisme juga, kemudian dari dalam konteks lokal juga tadi disampaikan dalam konteks tren ekstremisme dalam konteks internasional juga. Nah, ini menjadi cakrawala kawan-kawan semua yang ikut pada webinar pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Rubina. Berikutnya kita akan mencoba simak mendengar. Ini tidak asing lagi ya, Ibu Suraya, kawannya Dr. Kamurzaman. Jadi Suraya Kamurzaman. Tapi bukan satu ayah, beda ayah, beda ibu katanya. Baik, Ibu Suraya. Ini Ibu Suraya ini nggak perlu kita perkenalkan diri, nggak perlu kita perkenalkan lagi karena memang beliau sudah jadi tokoh Aceh sebenarnya kan. Jadi memang tinggal saja bagaimana kalau mau naik ke gubernur atau wakil ke gubernur, tinggal kita promosikan saja, saudara. Ya, tapi insya Allah kita akan mendapatkan juga nanti dari Bu Suraya tentang bagaimana respon COVID serta juga new normal ini dalam ekstremisme. Kami persilakan Bu Suraya. Oke. Terima kasih Pak Mohli. Saya ini sampai gugup dibilang mencalonkan diri sebagai gubernur atau wakil gubernur. Harus Bu. Saya ingin melanjutkan dari yang disampaikan oleh Ruby tadi, menarik karena kan memulai konteks bagaimana sikap masyarakat secara level nasional ya dalam terkait dengan kita mulai COVID dulu. Nah, saya ingat waktu itu kalau saya di Unsia waktu itu pengumuman rektor work from home itu 16 Maret, artinya 17 mulai bekerja di rumah gitu ya. Nah, itu TDMRC ya, Tsunami and Disaster Mitigation Research Center Unsia pada langsung melakukan riset untuk melihat sejauh mana perilaku dan pengetahuan masyarakat terkait COVID. Itu mereka bikin survei online 22 sampai 24 Maret. Jadi setelah 1 minggu kira-kira ya. Dan itu lumayan banyak yang merespon. Waktu yang pendek itu ada sekitar 4.628 orang. Dan nah, ini yang berbeda nih, Ruby. 94% yang merespon masih beraktivitas di luar rumah. Nah, itu jadi bayangkan 94%. Dan itu ada yang lebih dari 3 jam satu hari, dan aktivitasnya itu bukan aktivitas yang misalnya dia harus ibadah ke masjid misalnya, atau dia harus ke pasar, tapi bahkan nongkrong di kafe. Jadi itu sangat tinggi, 94% ya. Tapi sama seperti yang tadi Ruby sampaikan bahwa sebagian besar responden itu informasinya itu kan didapat dari berbagai media sosial. Jadi informasinya sebagian mengaku masih belum mendapat informasi yang cukup utuh. Itu waktu 1 minggu pertama work from home ya, informasinya masih sepotong-sepotong. Bahkan ada responden yang mengaku kebingungan karena banyaknya informasi yang masuk lewat media sosial yang kemudian keakuratannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu situasinya. Itu minggu pertama, setelah 1 minggu work from home ya. Nah, lalu minggu berikutnya TDMRC bikin riset lagi. Dari tanggal 26 sampai 31 Maret itu dia melakukan untuk melihat sejauh mana risiko dengan beberapa pengajuan pertanyaan-pertanyaan untuk melihat secara umum dari perilaku masyarakat gitu ya. Nah, itu tetap aja melakukan melalui survei online yang mereka bagi Google Form, situs Satgasnya COVID Unsia sendiri, situs Satgas pemerintah Aceh, call center COVID di seluruh kabupaten kota, Twitter. Jadi itu yang digunakan. Nah, itu juga respondennya ada sekitar 4.000-an lebih, hampir 5.000 juga. Itu 54%-nya adalah perempuan dan tingkat pendidikan cukup tinggi, S1-nya itu sampai 52% ya. Nah, ternyata kalau hasil dari survei perilaku tadi, walaupun tadi saya bilang 94% masih beraktivitas di luar rumah, itu memiliki tingkat risiko sedang. Jadi sekitar 49,99% itu risiko sedang, lalu yang 49,71% itu risiko rendah, ya. Dan yang risiko tinggi itu cuma 0,35%. Tetapi tetap saja sama seperti wilayah lain,
risiko perempuannya lebih rendah, sekitar 43% dan laki-laki itu 57% ya. Nah, ini kan kita bisa melihat bahwa misalnya ada perbedaan perilaku. Tadi kalau saya lihat 80% dari nasional itu kan mereka patuh dan bekerja di rumah ya. Ini 94% masih melakukan aktivitas di luar rumah lebih dari 3 jam yang bukan yang karena pekerjaan ya, tapi misalnya nongkrong di kafe, hal-hal seperti itu. Nah, lalu di April ini JSI bikin riset juga, survei untuk memberikan masukan kepada pemangku kebijakan sehingga pemerintah Aceh bisa mengambil sikap yang lebih tepat. Nah, kenapa tidak harus melakukan riset sebelumnya yang terkait dengan perilaku? Karena waktu itu pemerintah Aceh sudah sempat memberlakukan jam malam. Jam malam dan itu ditentang, banyak sekali di media sosial, komentar, respon, protes, karena masih banyak kaitannya traumatiknya terkait dengan konflik. Karena masa konflik dulu itu kan pemberlakuan jam malam sehingga orang bertanya ini kenapa? Ini konflik. Nah, jadi masih ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang banyak muncul dan dikhawatirkan dengan kalau dulu jam malam kan menguatnya militerisme. Jadi ada juga pemahaman-pemahaman seperti itu. Nah, kemudian ketika JSI melakukan survei, mereka lakukan 20 sampai 26 April ya. Nah, yang menarik ternyata kemudian dari survei itu 61,39% setuju bahwa akan lakukan PSBB. Padahal kalau kita ngamatin data COVID di Aceh hari ini yang terdata formal resmi karena ada kesehatannya terganggu lalu ke rumah sakit itu kan hanya 20 orang. Kita nggak tahu karena belum ada swab resmi yang dilakukan secara massal, jadi nggak tahu bagaimana kondisi realnya, ya. Nah, kemudian yang nggak setujunya itu ada 27,80%, dan mayoritas pekerja sektor informal sangat pandangannya sangat positif karena merasa work from home ini membuka peluang untuk kualitas kehidupan keluarga menjadi lebih baik. Nah, tetapi juga di situ ditemukan bahwa pekerja sektor informal menjadi sangat kesulitan karena pekerjaan mereka tergantung dengan bekerja di luar rumah, penghasilan mereka. Nah, jadi memang ada catatan penting kepada pemerintah untuk melihat bagaimana pekerja sektor informal ini bisa hidup lebih mudah, ya. Nah, waktu itu ada juga pertanyaan terkait dengan ini ada kaitan dengan isu karena kan mau Ramadan. Bagaimana dengan himbauan untuk menghentikan ibadah di luar rumah? Itu 46,72% nggak setuju. Nah, cukup tinggi karena memang kan di sini kan kehidupan beribadah itu menjadi di masjid itu adalah bagian dari keseharian masyarakat. Baik karena memang penerapan Islam secara formal, tapi juga jauh sebelum itu juga memang sudah pola kehidupan masyarakat Aceh, pusat kegiatannya banyak di masjid sebenarnya. Jadi ini ada penolakan yang cukup, bukan penolakan, ketidaksetujuan yang cukup tinggi, hampir 50%, tapi juga yang setuju lumayan, 34,36% mengatakan bahwa setuju dengan ibadah di rumah bersama keluarga. Lalu ada yang ketiga 18,2% cukup beribadah di rumah. Nah, kalau kita kaitkan dengan misalnya banyak, kalau kita baca di media sosial, banyak sekali protes-protes terkait dengan kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID. Saya setuju dengan Ruby bahwa mengkritisi sangat penting, tapi bukan mendelegitimasi. Ya, ini catatan pentingnya. Nah, yang menarik ketika ditanya pada masyarakat, bagaimana tingkat kepatuhan mereka terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, apapun itu, terkait penanganan COVID, lalu 90,73% mengatakan taat dan patuh pada pemimpin. Nah, ini saya suka. Jadi ini ada kaitan dengan konsep Islam, ya, yang walau bagaimana kamu harus patuh pada pemimpin. Ada kan dalam agama Islam. Nah, ini. Jadi hanya 3,09 tidak patuh, 6,18% ragu-ragu. Nah, ini dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah provinsi maksud saya, sedikit lebih tinggi dari nasional, ada 56,38%, dan yang pesimis 19,69%, ragu-ragu 23,94%. Nah, bisa jadi ada kaitannya dengan waktu itu kan pemerintah daerah lebih cepat responnya dibanding kalau kita lihat dari nasional, karena nasional kan mikirnya harus lebih global ya, konteksnya menjadi lebih luas, yang dianalisa harus lebih besar, dan seterusnya. Jadi itu ada berdampak kepada konteks Aceh.
Nah, kemudian angka kekerasan. Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak itu kalau mengacu kepada yang melapor, situasinya tidak ada peningkatan, sama. Tetapi selalu ada kasus baru. Nah, selalu ada kasus-kasus baru dan bisa jadi kemudian kenapa angkanya tidak terlapor meningkat? Karena pertama kan pelayanan, terutama di bulan 1 pertama dan kedua pas COVID itu pelayanan kan menurun drastis. Tingkat model pelayanan. Belakangan baru ketika mulai kita banyak diskusi secara nasional soal bagaimana peran COVID yang responsif dan seterusnya, advokasi bersama grup COVID PUB itu, Ruby, kan baru ada perubahan-perubahan ya. Dan kemudian juga persoalan seriusnya adalah hampir semua dinas pemberdayaan perempuan, anggaran penanganan kasus itu dipotong. Bahkan ada yang zero. Nah, jadi itu saya pikir juga berpengaruh terhadap kemudian bagaimana masyarakat bisa melapor. Pertama, anggaran yang habis. Yang kedua, terkait dengan kemudian penanganannya menjadi jauh lebih kualitasnya jauh lebih rendah dibanding kondisi sebelum COVID. Padahal kita sama-sama mendengar dalam sebuah webinar, staf khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan mengatakan bahwa tidak boleh ada pemotongan anggaran untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tapi faktanya ini terjadi. Nah, jadi bahkan ada kasus di mana ada kasus kekerasan rumah tangga, suami membacok istri sampai meninggal ketika dalam proses penanganan. Nah, ini belum ketahuan apakah penanganan ini ada kaitannya menjadi lemah karena COVID, belum ada datanya, atau karena memang standar pelayanannya yang rendah. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari jenis yang dibacok ada 3 luka dalam yang kemudian ternyata tidak ketahuan dan tidak dijahit, sehingga kemudian menimbulkan infeksi, dan yang kemudian ketika operasi kedua di rumah sakit yang lebih besar sudah tidak mampu ditangani lagi. Nah, jadi ini sampai menimbulkan korban nyawa seorang perempuan dari kasus KDRT semasa COVID ini. Nah, bagaimana respon masyarakat? Yang pertama, saya ingat banget teman-teman CSO melakukan transparansi anggaran sampai buat siaran pers karena nggak jelas anggaran sekian, tapi ini kemana, bagaimana mekanisme segala macam itu ya sama seperti semua wilayah lain. Kita semua gagap menghadapi situasi baru di mana semua orang harus belajar kemudian mencoba mengambil strategi yang tepat. Nah, lalu ada beberapa aksi juga yang cukup serius seperti aksi tutup jalan nasional di sebuah kabupaten karena abrasi yang sangat tinggi, tapi anggaran yang harusnya untuk bangunan fisik untuk mencegah abrasi juga dialihkan untuk penanganan corona. Nah, ini juga sempat terjadi. Lalu ada banyak aksi protes, ada juga aksi demo ibu-ibu karena soal kriteria tidak jelas soal bantuan, tumpang tindih, itu terjadi juga. Walaupun kemudian pelan-pelan ini mulai lebih rapi. Nah, pelan-pelan mulai lebih rapi, saya lihat misalnya kayak di Banda Aceh ini mulai ada terdata yang menerima siapa aja, bisa ditempel, jadi kalau bisa dicek dan seterusnya. Tapi itu tadi berproses ya. Dan yang paling serius adalah soal terkait bantuan netral gender, penanganan COVID yang netral gender. Saya ingat teman-teman pendamping di desa teman mempertanyakan bagaimana dengan seorang ibu rumah tangga, kepala rumah tangga perempuan yang karena rumahnya rumah bagus, secara fisik dulu ketika masih ada suami, masih hidup, punya pekerjaan yang baik, suami rumahnya bagus, tapi sekarang walaupun rumahnya masih tetap bagus, kan dia sudah tidak punya penghasilan dan mengurus 5 atau 6 anak. Tapi karena rumahnya bagus lalu dapat bantuan misalnya. Hal-hal seperti itu masih terjadi. Tapi saya juga sangat suka dengan sifat gotong royong masyarakat kita ini. Jadi ketahanan masyarakatnya itu luar biasa. Kita bisa melihat selain organisasi-organisasi perempuan yang secara spesifik kemudian melakukan dukungan untuk mengecek perempuan kepala keluarga yang tidak dapat bantuan seterusnya, tapi mulai dari individu, kemudian organisasi ormas, mahasiswa, anggota DPR, bahkan beberapa kan kemudian mengalihkan dana istilahnya disebut dana aspirasinya kemudian atau gajinya dialokasikan untuk memberikan bantuan. Dan saya melihat bagaimana teman-teman organisasi perempuan misalnya stafnya bersama CEO bersama menjahit masker, membuat hand sanitizer dan seterusnya. Bahkan di kampus Unsiang misalnya membuat pengabdian KKN tematik COVID-19
di mana mahasiswa ber-KKN dari rumahnya sendiri, di kampungnya sendiri untuk membagi pengetahuan kepada masyarakat. Ada hampir 5.000 mahasiswa yang ikut untuk hampir 4.000 untuk memastikan proses pengetahuan itu menyebar sehingga tidak muncul hoax dan seterusnya. Dan yang saya suka juga kalau melihat konteks Aceh ya, di luar bantuan-bantuan penanganan yang dilakukan oleh masyarakat dan siapapun untuk COVID, tapi bantuan kalau istilah kita meripe-ripe, ngumpulin duit untuk membantu, karena misalnya contoh programnya Edi Fadil untuk rumah cat langit itu khusus membantu orang-orang miskin yang rumahnya roboh atau nggak punya, itu tetap jalan. Jadi orang tetap menyumbang di bidang itu. Atau misalnya kayak organisasi Bedah Gampung sekarang mengumpulkan uang untuk bikin rumah untuk kaum duafa. Itu juga jalan, baik relawannya dengan menangani dengan mengikuti protokol COVID dan penggalangan bantuan itu tetap berjalan. Jadi walaupun misalnya orang menggalang bantuan untuk COVID, tidak menghentikan kerja-kerja kemanusiaan di bidang lain yang selama ini sedang atau sudah dilakukan. Nah, tetapi tetap saja karena kita bicara soal isu radikalisme, ada hal-hal yang memang harus kita kawal. Betul bahwa di Aceh misalnya kita belum menemukan secara terbuka misalnya pusat-pusat ekstremisme yang sangat meningkat. Tetapi pernyataan-pernyataan yang perlu disikapin, misalnya padahal kan semua tempat dilarang, nggak boleh pergi dengan sebenarnya harus dibatasi. Kalau ke pasar, atau bekerja sektor informal atau ke masjid harus pakai masker, cuci tangan segala macam. Tapi yang paling keras kan adalah kenapa tidak boleh ke masjid sementara pasar penuh. Itu sangat sering, sangat umum ya. Atau pernyataan saya sempat mendengarkan pernyataan dari ketua tim dari dokter dari rumah sakit dalam sebuah webinar yang mempertanyakan kepada wakil ketua MPU Majelis Ulama Aceh ya, kenapa terkait dengan banyaknya respon ulama di kampung, di desa yang sering sekali bertentangan dengan kebijakan kesehatan terkait COVID. Jadi sangat kesulitan sebenarnya ketika dokter misalnya menyampaikan informasi secara terbuka tentang upaya pencegahan, lalu ketika direspon dengan berbeda dengan oleh ulama atau kalau di sini sebutnya tengku atau di desa. Nah, karena masyarakat akan lebih dengar tengku. Nah, ini sempat dipertanyakan karena ada kesulitan dari dinas kesehatan atau bidang kesehatan terhadap hal itu. Atau kemudian hari ini karena sampai hari ini kita di Aceh itu kan angka formal resminya dikit. Jadi pernyataan yang paling sering, itu bukti bahwa kita tidak pernah meninggalkan masjid, makanya Aceh seperti ini. Harusnya dilihat secara lebih komprehensif. Satu, karena memang kedekatan dengan agama, percaya kepada kekuatan Allah itu adalah sebuah keyakinan yang tidak bisa dipisahkan. Tapi juga Aceh termasuk daerah yang memang bukan daerah transit. Jadi yang datang ke Aceh itu orang pulang atau orang Aceh sendiri. Sangat sedikit orang luar yang datang. Jadi itu yang berikutnya. Dan selanjutnya kemudian peran kepala desa itu besar sekali yang secara tegas setiap ada orang datang itu mengingatkan untuk karantina mandiri dan seterusnya. Jadi harusnya dilihat menjadi lebih komprehensif, jangan hanya katakan bahwa karena kita nggak meninggalkan masjid, maka jadi seluruhnya ya, seluruh upaya dan doa, sehingga kemudian kita bisa jangan kemudian pernyataan-pernyataan ini bisa berpotensi mendelegasi peran-peran yang dimainkan oleh masyarakat, oleh pemerintah dan seterusnya. Nah, FKPT bagaimana? FKPT sendiri kemudian ada dua hal yang lakukan. Yang pertama, secara anggota dan staf itu masing-masing secara individu melakukan beragam upaya karena anggota FKPD ini semuanya punya peran masing-masing, ada yang dosen, ada yang penulis dan seterusnya, itu memanfaatkan peran itu di semua lini untuk mensosialisasikan pencegahan radikalisme baik melalui tulisan ataupun melalui webinar dan seterusnya, ataupun di kelas-kelas. Baru yang kedua, FKPT Aceh selain secara individu melakukan tindakan seperti itu, secara organisasi juga melakukan agenda seperti ini. Jadi ini sebenarnya acara BISA ini adalah
bukan cuma 1-2 kali, tapi jadi agenda kita secara reguler untuk terus menjaga relasi dengan masyarakat, berbagi pengetahuan, sehingga atau menjadi ruang diskusi sehingga radikalisme itu tidak meningkat. Jadi ada ruang-ruang itu memang kita bangun dengan segala keterbatasan, tapi juga peluang karena ada webinar dan kemudian Zoom seperti ini, sehingga tidak akan terlalu kesulitan dari segi aspek anggaran misalnya. Nah, jadi ini dua sikap yang dilakukan oleh PKPT untuk merespon situasi hari ini. Mungkin itu catatan-catatan yang saya amatin, Pak. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Baik, Ibu Suraya, ini luar biasa nih, basisnya data hasil penelitian. Jadi kalau kita nggak simak dari awal, ini rugi besar apa yang dipaparkan oleh Pak Ibu Suraya tadi. Saya teringat keburu zaman ini. Oke, terima kasih. Tapi sebelum yang lain memberi argumen, mempertanyakan atau mendalami lebih dalam lagi, ini sudah bergabung bersama kita salah seorang anggota FKPT lainnya. Ya, ini Pak Wira. Apa kabar Pak Wira? Gitu suara. Oke, kita waktunya nggak panjang lagi, tapi butuh statement dari Pak Wira barangkali 2 menit atau 3 menit dalam dalam suasana seperti ini, bagaimana posisi ekstremisme dan yang lainnya. Kami persilakan Pak Wira. Mut. Bilang aja suaranya. Belum. Oh, udah. Enggak ya, enggak tersambung, belum tersambung. Oh, iya. Sudah tersambung? Belum. Oh, belum. Oke, tadi ada yang satu menarik dari dari Bu Ruby, atau yang lain dulu. Yang lain, peserta lain ada yang mau mendalami atau mendiskusikan? Ya, saya mau kasih komentar. Oke, silakan Pak Wira. Memang selama pandemi kan kita sudah dapat warning dari para pihak, terutama dari BNPT sendiri, bahwa tantangan kita bukan hanya pandemi, tetapi bagaimana radikalisme itu mencari ruang untuk mengeksistensikan dirinya di tengah-tengah pandemi ini. Itu mudah sekali terlihat dalam konteks Aceh misalnya, ketika BNPB justru menguji pemerintah Aceh dalam hal penanganan COVID-19. Sehingga Pak Gubernur Aceh diundang menjadi salah satu pembicara pada saat konferensi pers minggu yang lalu untuk menjelaskan tentang best practices atau pengalaman-pengalaman baik dalam penanganan COVID-19 di Aceh. Jadi catatannya adalah ada pujian dari BNPB bahwa pemerintah Aceh itu adalah salah satu provinsi yang terbaik di dalam penanganan COVID-19 dan dipuji. Itu poinnya. Tetapi kemudian ada sekelompok masyarakat. Nah, di situ saya menganggap bahwa kerangka-kerangka atau bibit-bibit radikalisme itu bisa dengan gamblang dilihat. Itu menegasikan itu dengan mengatakan bahwa Aceh bisa sangat minim angka COVID-19 itu karena rakyatnya taat. Jadi itu diseret ke ranah agama. Kenapa? Karena ini menggunakan sentimen Aceh yang melaksanakan syariat Islam dan histori Aceh yang memiliki histori fanatisme terhadap Islam. Ini adalah gejala yang harus dilihat sebagai bentuk bibit pemikiran radikal itu. Dan di situ dia mencari tempat. Jadi saya coba mencari kutub. Di satu sisi itu dilihat dalam kerangka manajemen krisis, dilihat di dalam kerangka pendekatan kebijakan, pendekatan regulatif, dan manajemen krisis secara keseluruhan yang kemudian berdampak pada status
zona hijau, waktu itu kuning tua, artinya tapi termasuk yang terendah, sehingga menjadi teladan di dalam penanganan, tetapi dibenturkan bahwa ini adalah soal karena Tuhan, karena taat, karena orang Aceh itu adalah Islam. Emangnya 34 provinsi yang lain nggak ada orang Islamnya. Sementara di sisi lain, Arab Saudi saja melakukan pendekatan yang sangat ketat di dalam penanganan COVID-19. Nah, jadi selalu saja ada ruang bagi kelompok-kelompok radikal untuk menarik segala hal di dalam perspektif perspektif yang terkesan religius, tapi sebenarnya mau mencoba menegasikan kehadiran negara di dalam penanganan masalah apapun, mulai dari soal pandemi ini, soal politik, soal ekonomi, soal pertahanan dan ketahanan. Jadi itu adalah gejala yang harus kita amati, bahwa semuanya akan ditarik pada konteks keagamaan yang sempit. Itu poin saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wira. Ini menjadi catatan kita bahwa ada poin-poin penting juga yang menjadi lesson learn juga pandemi ini dari Aceh untuk yang lain. Baik, kita punya waktu berapa menit lagi? 3 menit lagi. Apa kita pada 3 menit kita bagi 2 ini. Ibu Ruby 1 menit, Ibu Suraya 1 menit, saya 1 menit. Oke, silakan dengan Ibu Ruby dulu. Oke, saya pendek saja, bahwa kondisi saat ini hanya dengan kebersamaan yang menurut saya bisa membuat bangsa kita tetap utuh, bersatu, dan keluar dari COVID-19. Mestinya momentum krisis ini bisa memperkuat kita dan juga mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk. Saya rasa udah banyak hal yang berubah, yang sudah bagus itu dipertahankan di masa yang depan. Dan saya setuju dengan Pak Wira tadi, kita semakin sensitif melihat gejala-gejala yang berpotensi akan merusak tatanan yang sudah baik, ataupun gejala-gejala yang berpotensi untuk mendelegitimasi keberadaan suara kredibel dari pemerintah. Sudah banyak negara yang berkonflik, sudah banyak negara yang carut-marut, dan kita nggak mau Indonesia menjadi seperti itu. Jadi tetap bersama dan percaya kepada pemerintah, tapi dengan kritis. Karena itu bentuk rasa kasih sayang kita kepada pemerintah dan sebagai kecintaan kita kepada Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ruby. Berikutnya langsung Ibu Suraya. Ya, waktu 1 menit ya. Saya proses belajar yang luar biasa dari masa COVID ini adalah soal bagaimana kearifan lokal dan ketahanan masyarakat. Itu menjadi sangat menguat sebenarnya, dan respon lumayan cepat dari pemerintah, terutama dalam hal ini konteksnya provinsi, untuk menghadapi situasi ini, walaupun proses belajarnya masih banyak. Terima kasih kepada Wira sebenarnya.